Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betfam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, kita ingin membahas ya mengenai tema kali ini, awas murai batu seperti ini tidak layak untuk dipelihara. Ya, murai batu seperti apa yang tidak layak dipelihara? Kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Tema kali ini kita ingin membahas mengenai murai batu yang tidak layak dipelihara ya teman-teman. Awas murai batu seperti ini tidak layak dipelihara. Nah, untuk murai batu seperti apa sih yang tidak layak kita pelihara ya? Dalam tanda kurung atau tanda petik ya teman-teman, kita yang orientasinya untuk lomba dan kita orientasinya juga untuk memikirkan hal-hal yang lain ya, tidak hanya sekedar memikirkan lomba murai batu, tetapi juga di waktu dan biaya. Lain cerita ketika kita ingin dibagong-bagongkan nggih silahkan diteruskan untuk murai batu yang seperti ini kalau mau dipelihara. Karena dalam pemikiran saya ketika, waktunya ya, ketika waktunya terlalu lama untuk mengondisikan burung murai batu seperti apa itu yang sudah terlanjur rusak, untuk mengembalikan ke titik awal juga belum tentu bisa, masih 50-50 juga dan resikonya malah, susah ya. Terus biaya juga tidak sedikit. Ya, orientasi kita untuk, memelihara murai batu untuk apa sih? Kalau untuk memenangkan lomba ya kita, harus memiliki gacuan yang benar-benar perfect ya, benar-benar dalam artian, paling bagus. Nah, itu yang kita harapkan. Jangan sampai murai batu trouble kok untuk lomba ya, ini sama saja kita balapan motor tapi menggunakan motor yang rusak, itu akan percuma. Mungkin motor itu bisa jalan, tapi untuk soal kecepatan dan soal untuk kita merawat itu lebih ekstra dan lebih ini lagi ya, biayanya pasti lebih membengkak. Sama saja dengan burung murai batu. Lantas murai batu seperti apakah itu? Murai batu yang pertama adalah burung gacor ya, bocor di rumah. Nah, burung gacornya itu bocor. Gacor bocor itu seperti apa sih? Dia bunyi, mengeluarkan materi itu tidak tahu waktu teman-teman. Jadi, kayak MP3 aja ya, selalu bunyi-bunyi terus ya, bunyi terus dan itu, sering banget ngeluarin materi-materi. Nah, burung seperti ini tidak layak untuk dilombakan. Bahkan, eee, mayoritas ya, saya tidak omong 100%, mayoritas burung yang gacor di rumah bocor ya, bocor sama gacor yang biasa itu berbeda. Karena kalau untuk sudah bocor itu biasanya dia akan kehabisan tenaga saat dilombakan, dia malah, cenderung ngetem, diem, dan tidak mau neken lawan saat dilomba, malah cenderung ya diem, cenderung diem dan menunggu, biasanya itu kalau burungnya terlalu, bocor saat di rumah. Makanya untuk murai batu, teman-teman pemain murai biasanya yang paham betul, yang senior-senior itu, justru burungnya saat di rumah itu malah cenderung, diam, cenderung santai. Ya ada waktu-waktu tertentu untuk mengeluarkan materi, saat mungkin ada pemantik seperti tukang some, tukang cilok lewat, tukang es ya, biasanya dia akan nembak-nembak dalam artian mengeluarkan materi-materi yang ada di dalam, burung murai batu itu sendiri karena mentalnya bagus, terus ada pemantik, pemantiknya ya tadi suara asing. Kalau burung murai batu yang bagus biasanya ditandai dengan tadi, kalau ada suara asing dia akan mengeluarkan suara ancaman, yaitu suara teritorial, penguasa wilayah. Itu kan naluri dari burung murai batu itu kan penguasa wilayah. Nah itu, satu bocor ya. Yang kedua burung rusak ya, burung rusak itu seperti apa? Burung rusak itu ya mau di kayak gimana biasanya ditandain, dia ngejar-ngejar lawan ya. Bukan soal tinggi birahi, tinggi emosi ya, ini burung ini memang sudah burung rusak. Jadi mau diapakan juga, waduh udah susahnya sudah minta ampun, ya. Udah biasanya ngejar-ngejar lawan yang over gitulah teman-teman. Bisa kak teman-teman pasti paham lah. Jadi kalau udah mau disetang-setting kayak apa ya nggak akan ketemu karena burung itu memang benar-benar sudah rusak ya, sudah rusak. Bukan soal birahi atau emosi ya, bukan soal itu. Karena ini rusaknya itu rusak parah, jadi mau diapakan, mau cacing, mau dicacing, mau dicacing, mau di apa itu juga udah nggak ngaruh. Nah ini burung seperti ini tidak layak. Lantas untuk membenahi seperti apa? Biasanya untuk solusinya burung murai batu yang rusak-rusak seperti itu
Kalau, saya pribadi, terus para senior-senior biasanya jalan pintasnya daripada pusing dan, buang waktu, biaya, tenaga, dan pikiran, lebih baik sambil, membenahi kita juga produksi, yakni kita breeding. Biasanya untuk burung murai batu rusak, solusi satu-satunya adalah breeding. Mulai dari yang cabut bulu, mulai dari yang ngejar lawan tadi, mulai yang, wah, nakalnya nggak karu-karuan, itu solusi terakhir biasanya kita breeding. Kenapa kita breeding? Breeding kita nggak memikirkan bahwa kita harus membenahi burung murai batu itu, karena dia saat di-breeding dia akan produksi, ya, akan produksi. Terus dia juga kalau soal perawatan dia tidak mengeluarkan, biaya karena dia juga produksi, intinya itu. Nah, intinya itu dan, semua hasratnya tersalurkan, nanti tertata, mungkin dari beberapa periode bisa kita coba lagi ke lapangan. Biasanya setelah mutasi atau apa itu, heeh. Setelah di-breeding dan mutasi biasanya dia mulai, bisa kita mainkan lagi, itu pun tidak akan kembali 100%. Terus burung stres yang cenderung sering bengong teman-teman, hanya di contoh gantungan A digeser ke gantungan B saja burungnya sudah bengong, satu titik ya, satu titik bengong aja dikasih, bahkan kita kasih tangan goprek-goprek gitu juga udah nggak respon, seandainya ngerespon pun malah nabrak-nabrak sangkar. Nah ini burung seperti ini sebaiknya teman-teman coba pikirkan deh, itu pasti ini, apa sih namanya, akan membuang waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Kalau teman-teman mau menginvestasikan dan mengadu dengan burung seperti itu ya silahkan. Kalau saran saya ya mendingan burung yang, eee mentalnya bagus, yang masih oke, belum rusak ya, yang siap gantang lapangan, nah des, nah itu ya, tinggal, nyari setnya aja ya, nyari settingannya. Tapi kalau burung udah tatapan bengong seperti itu, waduh, udah repot ya. Kadang gacor di rumah, gacor ya kan, bunyi oke bunyi, tapi begitu, burungnya kita pindahkan gantungan aja, sangkarnya nih kita geser, dia udah bengong lagi. Wah, ada loh burung seperti itu loh teman-teman, hati-hati loh ya. Kalau ada burung seperti itu, wah, repot ini, susah ini ya. Salah satunya ya coba untuk, membenahinya ya tadi lagi, breeding aja ya, breeding aja dulu, 3 periode atau berapa ya. Terus tadi burung stres sudah ya, tidak respon. Nah ini burung yang tidak respon dalam artian memang tidak punya mental ya. Tapi saya garis bawahi di sini kan kadang kita nggak tahu nih burung saya punya mental apa tidak ya kan. Udah dapatnya burung nggak bunyi, paling cuma meriwik kecil-kecil aja, itu pun kalau ada orang takut. Nah, untuk burung-burung seperti ini sebaiknya ya teman-teman sekali lagi kalau mau, telaten ngerawat atau, menukar waktunya yang, begitu lama dan banyak serta biaya pikiran, saran saya mending ganti burung murai batunya ya teman-teman. Kenapa? Ya karena tadi kalau memang orientasinya untuk lomba ya beda cerita dengan, penghobi sekedar penghobi ya. Kalau untuk lomba itu target utamanya ya pasti biasanya mayoritas yang menang ya kan. Ngapain kita lomba kalau kalah ya kan, buang-buang duit kan gitu. Ya kalau sekali 2 kali 15.000 isi oke lah, ini 30.000, 50.000 untuk murai batu ya, bengep juga kalau terus-terusan kondangan ya kan. Heeh, busit tuh kalau orang ngomong, lomba murai batu yang penting ngopi dan ketemu teman-teman, terus mau kalah terus-terusan ya sampai abadi selamanya. Wah itu bohong banget ya, heeh, bohong banget. Saya sendiri kalau lomba aja jujur saja target menang ya, kalau heeh, target harus menang. Nah, kalau nggak menang, waduh, malu heeh, kalau kita sih punya malu, kalau saya loh ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Karena kebetulan burungnya, selalu juara. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mampir, kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini.
Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.